Apa benar Pak Ustadz, roh manusia yang baru meninggal selama masih jangka waktu 40 hari, rohnya masih ada di dunia? Kematian yang merupakan perpisahan antara ruh dari jasadnya pasti akan dialami setiap makhluknya yang berjiwa. Tidak seorang pun mampu menghindar atau lari darinya, walau hanya sekedar meminta untuk ditunda sesaat saja. Kematian merupakan perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan apabila berdiri di hadapan sebuah kuburan, maka ia pun menangis hingga membasahi jenggotnya. Dia ditanya, apabila engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, akan tetapi engkau menangis karena kuburan ini? Dia pun menjawab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Apabila dia selamat darinya, maka keadaan setelahnya akan lebih mudah baginya. Dan apabila dia tidak selamat darinya, maka keadaan setelahnya akan lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau menyebutkan 2 atau 3 kali. Kemudian berkata, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila akan berakhir hidupnya di dunia dan akan mengawali akhiratnya, maka turunlah para malaikat dari langit dengan berwajah putih, seperti matahari dengan membawa kain kafan, dan wewangian dari surga, dan mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut, dan duduk di sebelah kepalanya, dengan mengatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Beliau SAW bersabda, maka keluarlah ruhnya seperti tetesan air dari bibir orang yang sedang minum, maka dia, yaitu malaikat maut pun mengambilnya. Dan tatkala dia mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidaklah membiarkannya berada di tangannya, walau hanya sesaat, sehingga mereka mengambilnya dan menaruhnya di atas kafan yang terdapat wewangian, hingga keluar darinya bau semerbak kasturi yang membuat wangi permukaan bumi. Beliau SAW berkata, mereka kemudian naik ke langit dengan membawa ruh orang itu, dan tidaklah mereka melewati para malaikat, kecuali mereka bertanya, ruh yang baik siapa ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaik yang dimilikinya di dunia, sehingga mereka berhenti di langit dunia. Mereka pun meminta agar dibukakan pintu baginya. Maka dibukalah pintu itu bagi mereka, dan mereka berpindahlah ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ke-7, dan Allah mengatakan, tulislah kitab hambaku ini di Illiyin, dan kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya darinya lah aku ciptakan mereka, dan kepadanya lah aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku mengeluarkan mereka sekali lagi. Beliau SAW bersabda, dan ruh itu pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat yang mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah SAW. Keduanya bertanya lagi, apa ilmumu? Dia menjawab, aku membaca Al-Quran, kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Terdengarlah suara yang memanggil dari langit, karena kebenaran hambaku, maka hamparkanlah suatu hamparan dari surga. Pakaikanlah dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu menuju surga. Beliau SAW bersabda, maka terciumlah wanginya serta dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Beliau bersabda, datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berbaju indah dengan baunya yang wangi, mengatakan, bahagialah engkau di hari yang engkau telah dijanjikan. Orang yang beriman itu mengatakan, siapa engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Orang itu mengatakan, wahai Allah, segerakanlah kiamat sehingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, apabila akan berakhir hidupnya di dunia, akan mengawali akhiratnya, maka turunlah para malaikat dari langit yang berwajah hitam dengan membawa kain, dan mereka pun duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dengan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju amarah dan murka Allah. Beliau SAW bersabda, maka dipisahkan ruh dari jasadnya seperti duri yang dicabut dari kain yang basah. Kemudian malaikat maut pun mengambilnya, dan tatkala malaikat maut mengambilnya, maka mereka malaikat lain tidaklah membiarkannya berada di tangannya walau sesaat, sehingga meletakkannya di kain itu dan dibawanya dengan bau bangkai busuk yang menyebar di permukaan bumi. Mereka pun membawanya, dan tidaklah mereka melintasi malaikat kecuali mereka bertanya, ruh buruk milik siapa ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan.
dengan menyebutkan nama yang paling buruk di dunia. Kemudian mereka sampai di langit dunia dan meminta untuk dibukakan pintu baginya, maka tidaklah dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah berkata, tulislah kitabnya di sijin, di bumi yang paling rendah. Maka rohnya dilemparkan dengan satu lemparan. Kemudian beliau SAW membaca, dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan ke tempat yang jauh. Rohnya pun dikembalikan ke jasadnya. Dan datanglah dua malaikat menduakannya seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Maka ia menjawab, aku tidak tahu. Keduanya bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Keduanya bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Maka terdengar seruan dari langit. Karena pendustaannya, maka hamparkanlah satu hamparan dari neraka dan bukakan baginya satu pintu menuju neraka. Dan terasalah panas serta angin panasnya bagi orang itu, dan dia pun dihimpit oleh kuburnya sehingga hancur tulang-tulangnya. Datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk dengan pakaian yang bau busuk dan mengatakan, bergembiralah kamu di hari yang buruk bagimu yang telah dijanjikan itu. Orang itu berkata, siapa kamu dengan wajahmu yang penuh dengan kejahatan? Ia menjawab, aku adalah amal burukmu. Orang itu pun berkata, wahai Allah, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia yang menemui kematian, maka ruhnya akan dibawa ke langit untuk kemudian dia mengetahui di mana tempatnya kelak, apakah di surga ataukah di neraka. Dan setelah itu dirinya akan dikembalikan ke bumi untuk dipertemukan kembali dengan jasadnya di kuburnya. Untuk kemudian mereka akan mengalami fitnah kubur, berupa pertanyaan yang berujung kepada nikmat atau azab kubur di dalam barzakh hingga hari kiamat. Jadi tidak ada nas atau dalil yang menjelaskan bahwa ruh seorang yang meninggal masih berada di sekitar rumah hingga 40 hari. Akan tetapi ruh itu akan kembali berada di jasadnya di alam barzakh untuk mendapatkan nikmat atau siksa kubur hingga hari kiamat. Wallahu a'lam.